Ya, dari selama di dunia ini kita tikusruknya. Karena apa? Kalau sudah tikusruk, maka kita akan menjadi manusia yang kapanasan. Ya, Ustadz Gobang kabu lulusan. Jadi ya kumabu. Nah, prat pretrot PK itu kadi ayeuna alhamdulillah menteri anu prat pretrot geus diparcat ka ibunya. Mudah-mudahan aya negeri ke prat pretrot omonganana, kalakuanana nya kayak gitu Pak. Kebiasaan mungkin dipecat gitu terus dipanggil ke KPK diperiksa dibeakeun ibunya. Naudzubillah ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mawas hal-hal seperti ini dan kita termasuk yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Qur'an. Yuk kita tekankan dari dalam kalbu kita masing-masing, pegang dada kita masing-masing, tangan kanan di dada kiri kita. Mudah-mudahan Allah mendengar apa yang kita doakan atau kita getarkan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadapkan kita ke Ka'bah, ke kiblat, kemudian kita mintakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita ini berbahagia ya. Berbahagia dengan terus-menerus bahagianya yaitu istiqomah. Kemudian tidak sendirian, kita inginnya berjamaah ya. Kemudian membaca Al-Qur'annya sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Jangan memaksakan diri dengan cara yang tidak benar. Tapi usahakan kita maksimalkan apa yang ada dalam diri kita masing-masing. Pagi hari ini dari Saung Kabit Al-Quran Al-Ikhlas, Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, segar bugar, sehat walafiat semuanya dan udara di luar cukup cerah. Ya mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih untuk mensyukuri keadaan alam ini. Lewat dunia maya sana jalur internet Zoom meeting hadir dari ada warna Cibalong Tasikmalaya Saung Tahfidz Al-Quran. Di sana ada Teh Dede Nuryani bersama keluarga besarnya. Kemudian dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta keluarganya. Dari Cirebon Kanoman ada hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga, dan juga dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cipamokolan Bandung ya, dekat Masjid Al-Jabar Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga, dan dari Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang Iis Yuliati bersama keluarga. Disebut Saung Tahfidz karena apa? Karena kita belajar di saung-saung kita masing-masing untuk menjadi hafid Quran. Hafid Quran ada yang 30 juz Bapak Ibu ya, semua Al-Quran hafal. Alhamdulillah disebutnya hafidullah. Jadi kalau dapat gelar hafidullah itu adalah yang sudah hafid 30 juz. Bapak Ibu hafidnya berapa juz Bapak Ibu? Alhamdulillah abdi majus mangga apal jus pokat beak ya, jus jeruk seep. Nah teu naon nu penting ayeuna urang nyata hafidna hafid al-fatihah, hafid qul hafid kuliah, hafid qul itu yang harus kita syukuri. Jangan sampai lepas lagi, pelihara yang sudah kita dapat. Jadi yang namanya hafid itu adalah pemelihara dari yang sudah didapat. Dari mana ngambil kalimatnya? Dari ayat Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, akulah, kata Allah ya, akulah, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Begitu kata Allah. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafidun. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita belajar Al-Quran kemudian memelihara bacaan-bacaan kita dengan cara dibaca tiap pagi surat-surat dan ayat-ayat yang sudah kita hafal, dipelihara terus, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lengah, jangan sampai hilang dari ingatan kita.
Sebutnya hilang ingatan Bu di pohon tebunya kan orang masuk rada sopan we lupa. Lupa itu sebenarnya hilang ingatan, hilang dari ingatan. Ya, ada yang dulunya pernah hafal surat Yasin ya dari 1 sampai ayat terakhir, tapi ayat nama tuh bisa dari hati-hati. Hilang ingatan teh lamun terus-terusan ngaranna pun. Menurut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baca Al-Quran dan hafid Quran, artinya yang sudah dia dapat kemudian dia pelihara bacaannya, tidak akan pikun. Amin. Jadi Bapak Ibu nu aya lagi sekarolot supaya tepikun sing mineng maca Quran. Maca dalam artian benar-benar melihat, benar-benar mendengar, benar-benar mengucapkan. Boleh juga ditalar, tapi lebih utama lagi kalau dibaca. Kenapa? Mata akan dilatih membaca huruf demi huruf loncat ke baris berikutnya. Karena sok aya ya teman ini aki-aki nutina baris kahiji loncat karena baris katilu kaliwat aki sok menang gitu Bu. Kamu muntejeng bareng jeng batu. Nah, itu sebabnya kita itu butuh bareng jeng batu, butuh berjamaah, butuh bersama-sama supaya yang kelewat dia ada yang meluruskan. Nah, ada yang kelewat satu ayat, ada yang kelewat satu surat, bisa itu Bu. Ya, ada yang kelewat satu huruf. Nah, kemarin kan ada yang salah harusnya disebutnya nun, ini dibaca nata karena seolah-olah titiknya itu ada dua. Kumargi mata nage serada kolor. Ya, sopan ting itu disebut rambut kolor namanya. Nah, kuma supaya itu kolor, maka saya pernah mendapatkan nasihat dari seseorang orang tua yang sudah meninggal. Mudah-mudahan beliau diwafatkan ya husnul khotimah dan diterima amal ibadahnya. Kata beliau, kalau orang atau kalau anak yang dari kecil sudah membaca Al-Qur'an, terus-terusan baca Al-Qur'an, maka dia mah tidak perlu kacamata, bisa sampai ke gede kokolot naoge. Nah, dan saya coba buktikan, alhamdulillah sampai 61 tahun sekarang saya belum pernah membutuhkan kaca mata. Nah, tapi cek pada dete nya ada kau masuk ninggalin herang-herang. Iya bener pada dete ninggalin herang-herang. Mata kudu sering kuliner ya. Namun ibu-ibu hayang kuliner yuk, poe ayeuna urang kulinernya. Bu, mau gak Bu, Pak? Kuliner cek pada dete abdi memuamal kuliner. Baik Bapak Ibu. Selamat bergabung juga dari Saung Tahfidz Al-Quran Radio Kilait FM Bandung ya Kang Indra Gunadi dan keluarganya di Radio Kilait FM 107,1 Bandung. Baik Bapak Ibu, hari ini yang akan kita baca adalah ayat ke-61 dari surat An-Naml. Ya, jadi baca Al-Quran ini salsewe butong banyak-banyaknya, yang penting bisa laksana sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama. Ya, baik, yuk kita awali surat An-Naml mulai ayat ke-61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين هاججا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر
مدادها ويكسف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله أما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها آمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون
ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. Kan lewatnya berarti guys aki-aki bener kan tadi. Nah aja ibu-ibu narut ente. Sebab ayah mah terusum lawan pemimpinnya ngaco, mari lu ngaco. Nah, ternyata di sini dibuktikan. Betahnya yang sirikan anu salah. Jadi jangan loncat ya. Kita masih di ayat ke 68. Ya. Laqad wa'idna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. ولا تهزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فيقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran.
Mudah-mudahan 15 ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini, yang baiknya, yang benarnya dari bacaan kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salahnya dan diampuni, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar, meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita masing-masing. Diingatkan Bapak Ibu bahwa Al-Quran ini berapa banyak yang kita baca, yang kita pahami, yang kita amalkan, yang kita nikmati, dan yang kita sebarkan, itulah yang akan menjadi landasan kita di tingkat mana kita ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nu apalna 10 ayat, jeung nu apalnya 20 ayat, tangtu beda tempatna. Nah, urang ge sarua, nu geus sakola, nu teu sakola beda nya. Anu geus aya di tingkat 3, di tingkat 2 beda nya gitu. Itulah yang harus kita yakini. Kemudian kita juga harus yakin bahwa Al-Qur'an ini akan datang di saat kita dalam kegelapan, gelap di alam kubur. Al-Qur'an akan menemani, menerangi gelap di alam kiamat, di alam akhirat nanti. Al-Quran akan memberikan syafaat yang akan memberikan penerang bagi kita, insya Allah. Mari kita pahami satu ayat demi satu ayat dari apa yang sudah kita baca, mulai dari ayat ke-61 surat An-Naml. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua lautan. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang atau manusia yang menyembah selain Allah, katakanlah ayat ini, adakah selain Allah Tuhan yang membuat langit, membuat bumi, membuat sungai-sungai, membuat gunung-gunung? Nah, gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Kira-kira ada nggak? Jadi yang nyembah berhala, yang nyembah selain Allah, terus naon atuh manehna teh? Aya teh disebut linglung. Punya linglung bahasa di ditu kafir. Dan kafir teh orang linglung. Teh nyaho kaler jeung kulon. Ibu sok linglung tara. Awas bunyi bentara tadi si salah deh si ganti dari punya linglung ya. Jarang ai linglung mah ibu mah tara ai linglung ngan sok lang-lang leng-leng ibunya sarua we gitu punya. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikannya kamu manusia sebagai khalifah di muka bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Ini diingatkan kita di ayat-ayat ini ya. Kemudian berikutnya di ayat ke-63-nya. Atau siapakah yang memimpinmu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya berupa hujan? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya. Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi ini ditantang oleh Allah. Manusia-manusia yang kafir, yang mengakui ada Tuhan selain Allah, ditantang dengan kenyataan-kenyataan yang mereka sendiri pasti tidak akan menjawab. Tapi kenapa mereka masih seperti itu? Nah, itulah yang namanya kebebasan dari Allah. Terserah mau taat, mau tidak, mau takwa, mau kafir, mau murtad, mau tetap taat, itu terserah. Tapi jangan lupa Allah memberikan peringatan. Jangan sampai kita terlena dalam kesesatan atau terlena dalam kezoliman. Ya. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Jadi lamun Bapak Ibu ayeuna datang ke seseorang, terus seseorang itu bilang, "Ibu, jangan lewat situ, nanti akan terjadi sesuatu."
Ya, itu kan goib. Nah, itu adalah pasti tidak benar. Kalau tidak ada nyatanya kelihatan. Ulah hancur kalinya, bisiti kelebu. Nah, begitu ke situ, oh iya dalam. Ya, jangan coba-coba. Ah, dalam cobain. Ah, udah wilujeng gitu punya. Nah, ini yang disebut alam goib itu. Sekarang banyak yang meramalkan. Ah, Pak Dede, lamun kanu iya mamal bener di rumah tangga teh mending kanu iya padahal mana teh geus dibere teh pun iya tehnya geus dicecep. Nah, gitu Bu ya. Nah, sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana, melainkan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya. Jadi ada orang manusia yang sok tahu tentang akhirat, sok tahu tentang yang goib. Dulu ada disebutkan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 bakal kiamat. Tapi ke ayeuna geus 14 tahun ya, kayak 13 tahun. Can kiamat kene we. Bisa jadi kemah ya tanggal 25 bulan 25 tahun 25 ayat 25 jadi jangan percaya ya. Kemudian berikutnya adalah di ayat ke-67, berkatalah orang-orang kafir, apakah setelah itu kita menjadi tanah, dan setelah kita menjadi tanah begitu pula bapak-bapak kita, apakah sesungguhnya kita akan dikeluarkan dari kubur? Nah, ini pertanyaan orang-orang beleguk ya. Orang-orang beleguk itu nanyanya, maknya bala hirup terus dikubur terus hirup dari lamun geus maknya itu mah pasti jeung makwo ya. Maknya kan sebelum mun aya jelema orang Sunda sok nanya maknya eta teh jelema beleguk. Maknya kitu. Nah, berarti eta mah bikin ka makwo ya. Sesungguhnya kamu telah diberi ancaman dengan ini dan juga bapak-bapak kami dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan-dongengan orang-orang dahulu kala. Jadi mereka menganggap Al-Quran dan Nabi Muhammad itu sebagai dongeng-dongeng. Ya. Ayeuna ge jelema masih loba Bu nu menganggap Al-Quran sebagai dongeng, itu percaya. Nah, menganggap ulama-ulama sebagai menakut-nakuti. Ya. Ada sebagian yang nggak pakai ilmu, dakwahnya menakut-nakuti, malah kayak kesiun, terus lah pokoknya muntas dibagi sarung, milih lain peta. Ya, gitu Bu ya. Ayeuna geus mimiti tah si pelet. Tanya bagi sarung deui. Batur mah dari Ibu, menenan mengabagi-bagi sarung, Bu. Jangan sakit tuh kabisan, padahal sarung eta teh tina pajak rakyat. Jika nu heueuh bager punya, tong dipilih deui ge. Ya, katakanlah berjalanlah kamu di muka bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa, dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah dadamu merasa sempit terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Jadi ini dari Allah penegasan kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang beriman, jangan mau dikibuli oleh mereka. Berjalanlah terus, berjalanlah lurus, dan janganlah kamu berduka cita. Jangan sedih dengan kelakuan mereka. Komodai jeung amak jeung make jeung istilahna tuh merasa sumpek atau putus asa. Berjalanlah terus dalam kebenaran. Dan mereka orang-orang kafir berkata, bilakah datangnya azab itu jika memang kamu orang-orang yang benar? Jadi mereka nantang. Katakanlah mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari azab yang kamu minta supaya disegerakan itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar yang diberikannya kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Kayaknya kita banget ini Bu ya. Sok nantang ke Allah, kemudian dia tidak mensyukuri nikmat yang ada. Ya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan. Jadi Allah mengetahui yang di dalam hati dan yang sudah diomongkan atau diikrarkan. Tiada sesuatu pun yang goib di langit dan di bumi, melainkan terdapat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Ya, alhamdulillah, sadaqallahul adzim. Pagi hari ini kita dapat pelajaran bahwa ternyata orang-orang kafir, para penyembah berhala, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka pernah membuat sesuatu, membuat sungai, membuat air, membuat hujan, membuat gunung, membuat laut? Ternyata mereka bingung. Tetapi mereka juga masih tidak beriman, meskipun mereka sudah paham bahwa itu tidak dibuat oleh berhala-berhala mereka. Kemudian ditantang juga,
Kamu nanti di akhirat akan diperhitungkan amalmu dan kamu akan dibangkitkan, akan dihidupkan kembali. Mereka pun menantang, maknya geus paeh arek hirup deui. Sekarang itu lagi usum jelema-jelema maknya, punya saat kalau lihat ada yang nanya maknya, oh iya berarti karena memang apa tara ngaji nu pagi makanya api-api pinter padahal belum lagi tapi katuur tuur ya gitu ayah gitu bu ayah mudah-mudahan orang teka asu ayah oke nulis lang-lang ling-ling kadang-kadang milu ibadah kadang-kadang henteu jika nama orang yang punya sok lang-lang ling-ling loba teh elingna daripada elingna tanu kitu teh jalma disebut kurang bersyukur dan anu bersyukur mah pasti istiqomah apakah kita tetap akan istiqomah mudah-mudahan kita minta ihdinas syiratal mustaqim tapi jangan lupa godaannya akan banyak. Ya, mending milih nu ieu mah bager, sok mere sembako, sok mere sarung, sok mere kaos. Padahal manehna teh nipu, teh Bu. Penipu-penipu lagi ulung banyak. Jadi lamun keur usum kampanye loba nu ngabagi-bagi, ayeuna mah keur usum nu ngabagi. Tapi aya nu tiba-tiba pecenghul muncul ngabagi-bagi. Punya eta teh kacida pisan jelemana. Punya aya gitu, Bu. Ayah di zaman Firaun, di zaman Namrud, lamun hayang nurut kamanehna kudu daek ngumpul jeung daek dibere sembako. Padahal itu teh duit urang Bapak Ibu sembako teh, duit pajak, duit rakyat, sebagian diparaling di barangsat. Ya, alhamdulillah urang tetangga bangsat-bangsat punya. Nah, di pesantren Sukamiskin kan loba bangsat. Anu bangsatna ada petugas nama lain ya cek buku jam Indah abdi mah anak sareng minantu abdi mah di dinya teh padahal eta mah lain bu tong kasih bu udah kasih bu ya ini mah yang bangsat-bangsat negara di kanangan disebut lembaga masyarakat eta teh panjara azab dunia diperlihatkan jadi kita itu dekat dengan tempat azab ya namanya tempat azab disebutna LP lembaga pemasyarakat eta teh di azab teu meunang ulin jeung sasaha wae oge ngacedog di kamar ya di kerangkeng tapi kersaning duit manehna bisa nyesep akan ngajaga bisa kuriling kulineran aya si Gayus barulannya punya aya Mang Atok aya eta punya pernah di penjara manehna ulin malah aya kawin deui di Bandung nya pernah di penjara manehna mah kawin deui ya aya punya dibere Fortuner petugasna teh jeung Pajero nya manehna ulin bisa jeung pamajikanana hahahe indah hoy di kota Bandung ibunya malah aya nu boga imah di dieu Bu nya meuli imah keluarga teh paragi lamun ka ditu gitu pada dia oge sarua ka dieu teh ka suka miskin tapi lain ka panjara pada dia mah indah hoy jeung ibu dede ibunya gitu alhamdulillah paung oge sami ka suka miskin Bu ya tapi lain rek di panjara kuring mah arek ulin di dieu teh ulin di mana di UGM ulina gigireun masjid udah abdi mah imahna gigireun masjid ya jadi patut teh lamun kuliah di mana di UGM jam sabaraha subuh santa subuh nepi ka jam keluar panon poe di UGM ulin gigireun masjidnya mudah-mudahan Bapak Ibu kita termasuk yang terpilih untuk gemar berada di masjid karena sebagian yang akan menjadi manusia yang mendapat naungan Allah adalah orang yang cinta masjid, memakmurkan masjid, ulin di masjid. Ya. Anggap juga semua adalah masjid. Padede. Jadi lamun padede ulin ka Lembang, nu panggeulana di teangan teh masjid. Sabab naon? Lamun ka masjid insyaallah istri aman moal ngajak jajan. Nah, aman Bapak Ibu lamun anu ulin ka masjid berangkat ke Jogja ka mana paung ka masjid masjid Karaton punya di situ aman kok tapi lamun ka Malioboro wah beak mau duit sakarung ya ya gitu jadi Bapak Ibu ya yuk kita ambil hikmahnya mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita baca dari surat An